Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu part 2 ya. Pembahasan soal tentang PAS, penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester 1, mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP sederajat. Baik, langsung saja pada soal nomor 21. Kenapa soal nomor 21? Karena ini adalah soal lanjutan atau video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, soal nomor 21, dalam musyawarah desa, Pak Budi sebagai kepala desa memberikan usul untuk melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Selokan perlu diperdalam agar air hujan tidak mengenang dan menimbulkan banjir. Pak Tono kurang setuju dengan usul Pak Budi, sebab kebersihan selokan adalah tanggung jawab masing-masing warga. Namun, sebagian besar warga menyetujui usulan Pak Budi karena memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal tersebut, Pak Tono harus titik-titik. A. Menolak pendapat orang lain. B. Tidak mengajukan pendapat orang lain. C. Memutuskan untuk meninggalkan ruangan. D. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini bahwasanya Pak Budi ini sebagai kepala desa ya. Pak Budi sebagai kepala desa, garis bawahi, yaitu memberikan usul untuk apa? Untuk melakukan kerja bakti. Membersihkan selokan. Nah, selokan perlu diperdalam agar air hujan tidak mengenang dan tentunya tidak menimbulkan banjir. Sedangkan Pak Tono kurang setuju terhadap usulan. Nah, Pak Tono ini sikapnya adalah kurang setuju dengan usulan Pak Budi, sebab kebersihan selokan adalah tanggung jawab masing-masing warga. Namun sebagian besar warga menyetujui. Nah, ini sebagian besar warga menyetujui atas usul dari Pak Budi tersebut. Maka Pak Tono seharusnya menyikapi dari usul Pak Budi ini seharusnya seperti apa? Apakah menolak pendapat orang lain? Oke, ini kurang tepat. Yang B, tidak mengacuhkan pendapat orang lain. Baik, simpan dulu ya. Yang C, memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Ini kurang tepat juga. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain. Oke, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah apakah tidak mengacuhkan pendapat orang lain atau mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain. Kenapa jawabannya mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain? Karena di sini Pak Budi sebagai kepala desa sudah mengajukan usul, akan tetapi Pak Tono ini kurang setuju terhadap usul yang diberikan oleh Pak Budi. Maka sikap Pak Budi seharusnya mencoba terbuka terhadap pendapat dari orang lain. Jadi jangan menang sendiri ya, atau egois atau tidak menerima usul dari orang lain. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 22. Berikut ini yang termasuk makna dalam mengembangkan kesadaran norma-norma yang berlaku kecuali titik-titik. A. Hukum tidak menjamin dipenuhinya hak-hak asasi manusia. B. Peraturan dapat membentuk manusia untuk hidup tertib, disiplin, dan tanggung jawab. C. Ketertiban masyarakat akan membuat kehidupan menjadi tenang dan tentram. D. Peraturan untuk ketertiban kehidupan manusia dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat, di sini berarti yang ditanyakannya adalah yang kecualinya, berarti yang salahnya. Yang termasuk ya berarti yang tidak termasuk ke dalam makna dalam mengembangkan kesadaran norma-norma. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau hukum tidak menjamin dipenuhinya hak-hak asasi manusia, apakah tepat? Oke, simpan dulu. Peraturan dapat membentuk manusia untuk hidup tertib. Oke, ini betul. Yang C, ketertiban masyarakat akan membuat kehidupan menjadi tenang dan tentram. Oke. Peraturan untuk ketertiban kehidupan manusia dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, peraturan ketertiban. Di sini ada tertib, kata tertib dalam kehidupan manusia. Berarti jawaban yang kurang tepat atau kecualinya adalah yang A, hukum tidak menjamin dipenuhinya hak-hak manusia. Berarti ini adalah jawaban yang kurang tepat. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 23.
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Bersikap keras kepala. B. Semangat kebangsaan. C. Menerima keputusan dengan keras kepala. D. Mempertahankan pendapat pribadi. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari proses perumusan ya, dari proses perumusan undang-undang tentunya. Nah, kalau bersikap keras kepala ini kurang tepat. Ini cenderung egois ya, ingin menang sendiri. Semangat kebangsaan, oke, semangat kebangsaan bisa disebut juga dengan nasionalisme. Oke, simpan dulu yang ini nasionalisme. Menerima keputusan dengan keras kepala. Oke, ini karena ada keras kepala berarti kurang tepat. Mempertahankan pendapat pribadi. Oke, ini sama dengan egois, mempertahankan pendapat pribadi. Berarti jawaban yang tepat, nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari proses perumusan Undang-Undang Dasar yaitu apa? Yaitu semangat kebangsaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah Pancasila disahkan atau ditetapkan sebagai dasar negara. Ya, sekali lagi pengesahan Pancasila ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila ini ya, Pancasila ditetapkan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Oleh siapa? Oleh PKI ya, pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar yang dimana di dalamnya itu terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tentunya sebagai dasar negara pada alinea keberapa? Pada alinea keempat ya, pada pembukaan alinea keempat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 25. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Nah, yang merumuskan Piagam Jakarta adalah titik-titik. A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia 9. Oke, di sini adalah siapa panitianya? Ya, jawaban yang tepat adalah Panitia 9 ya. Jadi tugas Panitia 9 adalah apa? Tugas Panitia 9 adalah menyusun sebuah naskah ya, menyusun sebuah naskah rancangan yang akan digunakan, naskah rancangan yang akan
digunakan untuk pembukaan ya, untuk pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut apa? Yang kemudian disebut oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta ya, Piagam Jakarta yang kita kenal saat ini. Nah, jadi Mr. Muhammad Yamin adalah yang menyebut sebagai apa? Sebagai Piagam Jakarta. Jadi panitia yang merumuskannya adalah panitia 9 yang diketuai oleh siapa? Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya, ketua dari panitia 9. Kita lanjutkan pada soal nomor 26. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar demi terjadinya keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Ikut serta dalam kelompok penerima keadilan. B. Menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum. C. Memberikan sebagian harta kepada yang memerlukan. D. Menghukum koruptor yang menghabiskan uang rakyat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini ada yang ditanyakan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh siapa, yaitu oleh seorang pelajar demi terjadinya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ikut serta dalam kelompok pencinta keadilan. Oke, ini simpan dulu ya. Menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum. Oke, simpan. Memberikan sebagian harta kepada yang memerlukan. Oke, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena di sini lebih kepada seperti baksos ya, bakti sosial. Itu ini lebih kepada baksos atau bakti sosial, yaitu pemberian atau sumbangan sebagian harta kepada yang memerlukan. Sedangkan yang D, menghukum koruptor yang menghabiskan uang rakyat. Oke, ini kurang tepat ya, karena untuk menghukum koruptor itu ada petugasnya. Nah, ini yang ditanyakan kan peran dari seorang pelajar ya demi terjadinya keadilan. Jawaban yang tepat apakah yang A atau yang D? Yang B. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum. Kenapa menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum? Karena ini kan yang ditanyakannya itu adalah terjadinya keadilan. Ini kan lebih kepada peraturan atau hukum ya, hukum keadilan. Nah, jadi upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar demi terjadinya keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah apa? Yaitu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 27. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944 dikemukakan oleh titik-titik. A. Perdana Menteri Koiso. B. Kaisar Hirohito. C. Laksamana Maeda. D. Jenderal Terauchi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah Perdana Menteri Koiso. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi janji Jepang ini dikemukakan oleh Perdana Menteri Koiso. Nah, dalam sidang istimewa ya, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Perdana Menteri Koiso akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Akan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 7 September 1944. Jadi janji ini dikemukakan oleh Perdana Menteri Koiso. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 28.
Gedung Chungosang In pada masa sebelum kemerdekaan mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan tempat titik-titik: A. Merumuskan teks proklamasi. B. Upacara peresmian anggota BPUPKI. C. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Pelantikan Soekarno-Hatta sebagai pemimpin PKI. Nah, gedung Chungosang In ini yang sekarang ini disebut juga sebagai gedung apa? Yaitu gedung Pancasila ya. Nah, ini memiliki sejarah ya atau memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan tempat apa? Yaitu tempat sidang pertama dari BPUPKI ya, atau upacara peresmian anggota BPUPKI, atau lebih tepatnya adalah sidang pertama ya. Sidang pertama dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau upacara peresmian anggota BPUPKI. Kita lanjutkan pada soal nomor 29. BPUPKI telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan keputusan sehingga telah terwujud naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini mewujudkan bahwa A. Para pendiri negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Para pendiri negara telah sadar untuk segera memiliki undang-undang dasar. C. Para pendiri negara merasa khawatir bila suatu saat penjajahan terjadi lagi. D. Para pendiri negara berkeinginan untuk menjadi pahlawan bangsa. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah bahwa BPUPKI ini telah berhasil apa? Menyelesaikan tugasnya ya, menyelesaikan tugasnya dalam apa? Yaitu untuk mewujudkan undang-undang dasar ini. Nah, dalam hal ini mewujudkan bahwa BPUPKI ini sebagai para pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Berarti yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara sehingga tercipta ya, membuat sebuah atau terwujud ya, lebih tepatnya adalah terwujud sebuah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 30. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia sebagai A. Dasar negara. B. Ideologi negara. C. Sumber dari segala sumber hukum. D. Sumber hukum tertinggi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar atau kedudukan Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia ini sebagai sumber hukum tertinggi atau hukum dasar tertinggi ya. Hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia. Yang berlaku di Indonesia, negara tercinta ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 31. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para tokoh perumus dasar negara saat melakukan rapat adalah A. Melindungi hak golongan minoritas. B. Mengutamakan golongan mayoritas. C. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat, yang berpendapat sama ya, menghargai orang lain yang berpendapat sama, bukan berbeda tapi berpendapat sama. Yang D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Oke, di sini adalah nilai kebersamaan ya. Nilai kebersamaan yang timbul dari para tokoh perumus dasar negara saat melakukan rapat adalah, jadi jawaban yang tepat adalah mengedepankan semangat persatuan bangsa. Jadi kalau misalkan pada zaman dulu tidak mengedepankan semangat persatuan bangsa, maka mustahil akan tersusun atau terbuat sebuah atau terwujud sebuah perumusan dasar negara ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau melindungi hak golongan minoritas, berarti ini ada perlindungan khusus. Apa yang dilindungi khusus di sini adalah golongan-golongan minoritas atau golongan yang sedikit ya, sedikit. Sedangkan mengutamakan golongan mayoritas, berarti ini sama, ada pemberlakuan khusus, yaitu lebih mengutamakan atau mementingkan yang banyak ya, golongannya itu banyak.
Nah, menghargai orang yang berpendapat sama ini kurang tepat. Jadi menghargainya itu tidak semua pendapat dihargai ya oleh mereka, tapi di sini menghargai orang lain yang sependapat. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 32. Berikut rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta kecuali titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan ini ada termasuk Persatuan Indonesia, juga termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang tidak termasuk, yang kecualinya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena sila pertama dalam Piagam Jakarta ini, Piagam Jakarta apa isinya? Yaitu berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam ya. Berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Makanya ini diganti ya, yang dulunya itu adalah menjalankan syariat Islam, sekarang diganti dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Nah, jadi rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta kecuali adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 33. Wujud rela berkorban dalam lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara ini, wujudnya ya, atau aplikasinya atau bentuknya, bentuk rela berkorban dalam lingkungan masyarakat. A. Mengikuti kegiatan Siskamling. B. Menghadiri pesta ulang tahun. C. Memberi seragam sekolah. D. Merawat barang-barang milik pribadi. Oke, kalau yang A ini lingkungannya lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat. Oke, yang A simpan dulu. Yang B ini bisa lingkungan teman gitu ya, berarti ini kurang tepat. Ini kurang tepat di lingkungan masyarakat, berarti ini adalah sifatnya adalah pribadi, bisa dikatakan pribadi atau undangan pribadi. Membeli seragam sekolah ini berarti terdapat di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah. Ini kurang tepat ya. Merawat barang-barang milik pribadi. Oke, ini sifatnya adalah pribadi, berarti dalam lingkungan masyarakat adalah mengikuti kegiatan Siskamling. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 34. Salah satu perilaku yang menunjukkan semangat dan komitmen dalam mempertahankan keutuhan kepada bangsa dan negara adalah titik-titik. A. Bersedia membela tanah air jika mendapat ancaman dari dalam dan luar negeri. B. Bekerja keras tanpa beristirahat untuk kesejahteraan diri sendiri. C. Mendirikan koperasi di lingkungan tempat tinggalnya. D. Memahami penderitaan orang lain. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ini adalah salah satu perilaku ya, salah satu perilaku yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan semangat dan komitmen dalam mempertahankan keutuhan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah, nah kalau yang A bersedia membela tanah air jika, nah kalau ini ada jika mendapat ancaman dari dalam dan luar negeri. Nah kalau seharusnya ini seharusnya jangan sampai ada kata jika itu ya, tapi bersedia membela tanah air ini baik itu ada ancaman atau tidak ada ancaman dari dalam negeri dan luar negeri, harus bersedia gitu ya. Jadi jangan sampai kita menunggu adanya sebuah ancaman. Berarti yang A kurang tepat ya menurut kami. Yang B, bekerja keras tanpa beristirahat untuk kesejahteraan diri sendiri. Oke, ini bekerja keras tanpa beristirahat. Oke, berarti ini akan merepotkan diri sendiri atau bisa saja menjadi sakit. Yang C, mendirikan koperasi di lingkungan tempat tinggalnya. Oke, yang D, memahami penderitaan orang lain. Oke, jadi paham tentang penderitaan yang dialami oleh orang lain seperti simpati, empati gitu ya. Jadi kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, salah satu perilaku yang menunjukkan semangat komitmen dalam mempertahankan keutuhan kepada bangsa dan negara adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah
mendirikan koperasi di lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa mendirikan koperasi di lingkungan tempat tinggalnya? Karena ini bisa menjaga atau bisa mempertahankan keutuhan ya. Keutuhan dalam hal apa? Misalkan dalam hal ekonomi sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, misalkan seperti itu ya, kurang mampu. Jadi menurut kami jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 35. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tercatatlah sebuah istilah vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yakni berkisar antara titik-titik A tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 1945, B tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 1945, C tanggal 15 sampai 16 Agustus 1945, yang D 14 Agustus sampai 17 Agustus 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C 15 sampai 16 Agustus 1945. Nah, vacuum of power ini adalah suatu kondisi yang terjadi kekosongan kekuasaan ya, yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan. Nah, karena kan pada tanggal 17 ini adalah merdeka, sedangkan pada tanggal 14 atau tanggal sebelumnya itu terjadi kekosongan atau yang menguasai di negara kita, negara Indonesia. Makanya suatu istilah vacuum of power ini terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 1945. Baik, kami akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan atau video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.